Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Di sini kelompok kami akan menjelaskan hasil praktikum kami yang berjudul Hukum Kolom. Anggota kelompok 3, yang pertama ada Asjul, yang kedua ada Salma, yang ketiga ada Francisco Gamaliel, yang keempat ada Akbar, yang kelima ada Eklesio Adriano Vicky, yang keenam ada Rizal Nurdin. Soal yang pertama adalah jelaskan bagaimana kolom memperoleh konstanta elektrik. Konstanta dielektrik merupakan perbandingan energi listrik yang tersimpan pada bahan tersebut jika diberi potensial. Relatif terhadap vakum atau ruang hampa, konstanta dielektrik dilambangkan dengan huruf Yunani, E, R atau kadang-kadang K kecil, K besar atau DK. Soal yang kedua adalah jelaskan apa itu error relatif dan bagaimana cara menghitungnya. Kesalahan adalah besarnya perbedaan atau selisih antara nilai taksiran atau hampiran atau aproksimasi dengan nilai sesungguhnya atau eksas. Kesalahan ini biasa timbul karena proses pengukuran atau penggunaan aproksimasi. Kesalahan relatif menunjukkan besarnya tingkat kesalahan antara nilai perkiraan dengan eksasnya yang dihitung dengan membandingkan kesalahan absolut terhadap nilai eksasnya. Biasanya dinyatakan dalam rumus seperti gambar yang di samping. Perkenalkan, nama saya Asjul Simbong, NIM 21093. Abstrak. Hukum Coulomb merupakan yang menjelaskan hubungan antara gaya akibat yang dihasilkan dua muatan tanpa kontak langsung. Konstanta elektrik adalah sebuah bilangan murni. Alat yang digunakan pada percobaan ini adalah Pit Corrado Simulation, yaitu simulasi online yang digunakan untuk praktikum fisika. Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa hukum Coulomb merupakan gaya yang saling tarik-menarik dan tolak-menolak sesuai dengan muatan, di mana terdapat dua jenis muatan, yaitu positif dan negatif. Selain itu, semakin kecil nilai R dalam kurung cm, maka hasil yang diperoleh Fn dalam kurung N juga semakin besar. Kata kunci hukum Coulomb, konstanta elektrik, dan gaya listrik. Kali ini saya akan menjelaskan dua hal, yaitu pertama latar belakang hukum Coulomb dan yang kedua tujuan praktikum. Yang pertama itu latar belakang hukum Coulomb. Hukum Coulomb merupakan hukum yang menjelaskan antara gaya akibatnya terjadi dua buah muatan tanpa kontak secara langsung. Hukum ini menyatakan apabila terdapat dua buah titik muatan, maka muatan tersebut memiliki gayanya masing-masing. Dan hukum Coulomb itu memiliki dua jenis muatan. Yang pertama itu muatan positif dan yang kedua muatan negatif. Dan konstanta dielektrika merupakan sebuah bilangan murni karena C itu selalu lebih besar daripada CO. Jadi K itu selalu lebih besar daripada 1. Dan yang kedua saya akan menjelaskan tujuan praktikum. Tujuan praktikum ada 3. Yang pertama, memahami hukum Coulomb secara eksperimental. Dan yang kedua, memahami parameter yang mempengaruhi gaya listrik. Dan yang tiga dan yang terakhir, menentukan secara eksperimental konstanta listrika. Yang kedua adalah dasar teori. Besarnya gaya yang diberikan pada sebuah partikel pada partikel lain berbanding lurus dengan perkalian muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara mereka. Secara matematis, besarnya gaya elektrostatis Fe yang bekerja pada dua partikel bermuatan Q1 dan Q2 dinyatakan sebagai berikut. F sama dengan K Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Ini persamaan 1. F adalah gaya Coulomb dalam satuan Newton. K adalah konstanta Metode percobaan 3.1 Peralatan. Peralatan yang digunakan adalah simulasi dari PHET yang bisa diakses melalui link berikut atau dilihat dalam link yang sudah diberikan pada laporan.
3.2 Prosedur praktikum. 1.1 Klik link berikut dan atur besar muatan Q1 dan Q2, lalu catat nilainya pada tabel 1 yang bisa juga diakses dalam link berikut. Kedua, ubah jarak antara dua muatan seperti yang ditunjukkan pada tabel. Poin yang ketiga, isi tabel 1 dengan perhitungan R pangkat 2 dan 1 per R pangkat 3.3 diagram alir atau flowchart. Mulai, langkah yang pertama, klik link berikut atau klik link yang tertera pada laporan yang sudah diberikan. Langkah yang kedua, atur besar muatan Q1 sama dengan -5 kolom C dan Q2 sama dengan -6 kolom C. Langkah yang ketiga, lalu catat nilai Q1 dan Q2 pada tabel 1. Langkah yang keempat, ubah jarak antara dua muatan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Langkah yang kelima dan terakhir, isi tabel 1 dengan perhitungan R pangkat 2 dan 1 per R pangkat 2. Selesai. Berikut adalah hasil analisis data kami pada tabel berikut. Untuk mendapatkan data pada tabel kita harus menentukan nilai FE-nya terlebih dahulu dengan menggunakan PET Colorado Simulation. Pada muatan berjarak 10 cm menghasilkan gaya 26.963 Newton. Lalu pada jarak 9 cm menghasilkan gaya 33.287 Newton. Pada jarak 8 cm menghasilkan gaya 42.129 Newton. Pada jarak 7 cm menghasilkan gaya 55.026 Newton. Pada jarak 6 cm menghasilkan gaya 74.896 Newton. Pada jarak 5 cm menghasilkan gaya 107.851 Newton. Pada jarak 4 cm menghasilkan gaya 168.517 Newton. Pada jarak 3 cm menghasilkan gaya 299.585 Newton. Pada jarak 2 cm menghasilkan gaya 574.066 Newton. Dari hasil percobaan dan hasil yang kita peroleh dan diplot X, Y didapat grafik dengan pola sebagai berikut. Seperti kita ketahui, bentuk grafik tersebut adalah inverse kuadrat. Sumbu X pada garis horizontal adalah representasi dari nilai Q dan sumbu Y adalah representasi dari nilai FE, sesuai dengan data pada tabel sebelumnya. Selanjutnya kita akan mencari konstanta dengan data yang kita peroleh menggunakan rumus dan hubungan persamaannya. Dan didapat hasil 8,99 kali 10 pangkat 9. Selanjutnya kita akan mencari berapa persentase errornya menggunakan error relatif dengan hasil K yang kita peroleh dari percobaan dan K yang ada pada modul, sehingga didapat hasil error 0,1%. Terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah hasil perhitungan konstanta elektrik K tidak jauh berbeda dengan K yang ada di modul. Perbedaan hanya terdapat pada pembuatan nilai yang diperoleh dan hasil perhitungan memberikan hasil yang lebih akurat. Saran yang diberikan pada praktikum kali ini adalah yang pertama, pada saat melakukan praktikum maupun perhitungan harus teliti agar hasil yang didapatkan sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, karena minimnya buku fisika dan jurnal-jurnal sehingga data maupun teori yang didapatkan sedikit. Oleh karena itu, sebaiknya diberikan kemudahan dan sumber-sumber untuk mencari data. Yang ketiga, apabila dalam laporan kami masih terdapat kekurangan, mohon diberikan masukan agar pada praktikum selanjutnya bisa lebih baik. Sekian hasil video praktikum dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.